Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Rija Syahri. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, diluaskan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, di videoku kali ini aku akan cerita sedikit ya teman-teman tentang pada saat aku resign kerja dan aku buka usaha kecil-kecilan warung sembako ini dengan modal yang sangat minim atau seadanya. Ini dia warung sembako kecil aku ya teman-teman. Ini berada di pinggir jalan dan alhamdulillah warung sembakonya berada di samping masjid. Nah, ini suasana sudah mau maghrib ya teman-teman, waktunya pun juga kami mau tutup, dan di seberang sana juga ada taman bunga gitu, terus ada warung nasi. Ini di depan aku letak sapu lidi dan ada juga steling yang isinya berbagai macam barang. Kemudian jajanan anak-anak, ada juga titipan kerupuk dari abang-abang. Nah, itu ada kulkas. Di sini aku nggak pakai showcase ya teman-teman, aku pakai kulkas yang di rumah karena kulkas yang di rumah aku itu nggak terpakai, jadi aku bawa kemari. Nah, kita lihat yuk isinya apa aja. Ini dia isinya, ada berbagai macam minuman ya teman-teman. Stoknya juga sudah mau habis, belum aku isi ulang kembali, dan lumayan cukup berantakan ya teman-teman, karena juga pun sudah mau tutup tokonya. Nah, ini dia isi dalamnya apa aja. Ini di bagian styling aku isi ada berbagai macam alat tulis, karena di dekat warung sembako aku juga dekat dengan sekolah SD, jadi aku sediain keperluan sekolah, dan aku juga menjual paket-paket data, voucher data, pengisian pulsa, pengisian token listrik prabayar maupun non prabayar, dan bisa juga transfer uang. Di bawahnya ada kue-kue kering gitu, ada tisu-tisu basah, tisu kering, terus di atasnya juga aku letak permen-permen, berbagai macam permen ya teman-teman. Ini dia. Ini juga ada titipan abang-abang roti, macam-macam roti ya teman-teman. Di atasnya juga ada jajan-jajanan. Mohon maaf teman-teman, agak berisik karena di pinggir jalan. Dan ini kerupuk juga titipan abang-abang. Ini dia. Dulu itu aku kerja ikut perusahaan selama 8 tahunan gitu ya teman-teman. Terus aku bilang sama suami, ya gimana kalau aku berhenti kerja ya, kita buka usaha warung sembako kecil-kecilan gitu ya. Nah, alhamdulillah respon dari suami aku mendukung. Kami modal nekat waktu itu dengan budget yang benar-benar minim, karena pada saat itu juga kami harus mengeluarkan uang untuk beli lahannya serta buat bangunannya.
karena ini warung aku nggak menyatu dengan tempat tinggal ya teman-teman. Jadi ini tuh misah dan tempat tinggal aku hanya berjarak sekitar 5 km lah, atau sekitar 3 menit gitu dari rumah menuju warung aku. Jadi warung ini dijaga oleh bapak suami. Jadi tuh kalau malam pak suami yang tidur di sini atau yang jaga, aku yang di rumah bersama anak-anak. Jadi tuh ceritanya kami pisah tidurnya aja. Nggak apa-apa, nanti suatu saat kalau ada rezeki lebih kita akan bangun di sini. Kita buat tempat tinggal di sini, jadi kan bisa bareng-bareng di sini gitu. Ini warung udah berjalan sekitar 2 tahunan gitulah teman-teman. Alhamdulillah seiring berjalan waktu isinya sedikit demi sedikit bertambah. Alhamdulillah selalu tetap disyukuri, karena dulu itu modal untuk isi warung ini budgetnya yang benar-benar minim banget ya teman-teman. Kurang lebih bisa terbilang nggak sampai 3 juta. Jadi dulu itu modalnya memang benar-benar minim banget ya teman-teman. Sekitar nggak sampai 3 jutaan gitu. Aku juga stok dulu masih sedikit-sedikit, karena juga dulu kan aku nggak tahu gimana pasarannya atau mana sih barang yang paling laris gitu. Jadi aku stok dulu sedikit-sedikit. Nah nanti kalau udah kemudian hari orang-orang juga udah tahu, oh di sini ada warung. Nah jadi kan kita bisa tahu nih barang apa yang paling laris, jadi kita bisa stok banyak seperti itu teman-teman. Ini juga bisa buat tips ya teman-teman, jika teman-teman di luar ingin memulai usaha sembako seperti ini, usaha kecil-kecilan ini. Nah ini bisa jadi tips. Kalau masih pemula itu jangan stok barang banyak-banyak. Nah kita lihat dulu pasarannya gimana, barang apa yang paling laris terjual, yang banyak diminati, itulah yang kita stok. Kita stok banyak-banyak seperti itu. Jadi kalau kita stok barang yang lambat perputarannya, kan kalau kita stok banyak-banyak kan sayang tuh modalnya nggak berputar. Nah jadi kita lihat nih barang apa aja yang paling laku, baru kita stok banyak-banyak. Seperti itu sih aku memulai usaha warung sembako kecil ini. Terus kalau pemula itu dulu aku itu stok sembako yang sehari-hari dicari gitulah, seperti beras, gula, telur, berbagai macam Indomie, terus minyak, nah sabun, pokoknya yang sehari-hari dicari oleh pelanggan. Nah kemudian kita juga stok rokok walaupun kita stoknya sedikit-sedikit. Dulu aku tuh stoknya hanya 3 piece 2 piece, tapi berbagai macam gitu, karena kan juga modal rokok itu besar banget, tapi perputarannya cepat, jadi kan nggak tertanam modal kita itu di rokok. Selain itu juga usahakan kita cari tempat kulaan yang bisa menjual murah dagangannya, karena kita juga kan mau jual lagi. Jadi sebisa mungkin kita cari kulaan yang paling murah. Itu biasanya di grosir-grosir besar, distributor besar, atau indogrosir semacam itu. Juga bisa kita kulaan dengan sales-sales ya teman-teman. Nanti itu sales-salesnya juga akan berdatangan sendiri kalau kita udah punya warung sembako.
Dan kita juga harus selektif memilih barang. Jangan semua sales diterima, kita perlu selektif memilih barang. Apakah barang yang ditawarkan sales cepat laku atau malah lambat, yang bisa menjadi menumpuknya stok dan modal nggak berputar. Tapi ada keuntungannya nih teman-teman dari membeli barang dengan sales, yaitu kita bisa menghemat waktu dan tenaga karena mereka kan udah datang ke warung kita. Terus kita juga dapat potongan harga kalau membeli banyak barang. Serta ada barang yang rusak atau lambat perputarannya, ataupun barang udah ekspedit itu bisa ditukar atau sistem retur gitu. Nah, di sini aku kalau kulaan untuk stok barang atau belanja banyak barang itu aku di grosir, karena di situ termasuk lengkap dan murah, banyak juga promo-promonya. Serta itu juga dapat poin kalau kita udah menjadi member Indogrosir. Tapi kalau misalnya barang dan stok udah habis, aku biasanya kulaan di grosir terdekat sini teman-teman. Istilahnya untuk menyisip barang yang kosong aja. Nah, dan ini juga barang dagangannya udah hampir kosong ya teman-teman. Aku belum belanja karena Pak suami masih sibuk kerja. Alhamdulillah Pak suami bekerja di suatu perusahaan. Nah, aku yang mengurus warung sembako ini. Nah, ini juga banyak barang titipan ya teman-teman. Seperti ini ada roti. Ini titipan dari orang-orang yang mau bantu jual gitu, jadi nggak dari modal kita, mereka hanya titip, kita yang bantu jualkan. Enaknya usaha sembako ini teman-teman, kita bisa menjual barang dagangannya, juga bisa menjual kardus-kardus bekasnya, lumayan kan, bisa jadi duit. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman di sana yang ada keinginan untuk usaha sembako, ayo kita mulai dari kecil dulu, jangan takut modal minim ya. Yang paling penting ada aja kemauan. Semangat, jangan takut gagal. Nikmati prosesnya, banyak berdoa dan bersedekah. Nanti lama-kelamaan usaha yang kita jalani ini akan nampak hasilnya. Yang penting jangan takut untuk memulai. Baik, sekian dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila saran atau tips dari aku banyak yang kurang atau salah, karena aku juga di sini masih pemula. Dan mohon diberi komentar serta saran yang membangun. Serta bagi yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.